Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Lutfiana dengan NIM 1052304145. Saya dari semester 2 dengan prodi Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS dengan mata kuliah Islam dan Peradaban Melayu. Soal yang pertama, jelaskan bagaimana pengaruh Islam dan kebudayaan Melayu. Pengaruh Islam dalam kebudayaan Melayu sangat signifikan dan meliputi berbagai aspek kehidupan. Berikut adalah beberapa contoh bagaimana Islam mempengaruhi kebudayaan Melayu. 1. Agama dan kebiasaan. Keagamaan Islam membawa ajaran-ajaran tentang ibadah seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dan haji. Praktik-praktik keagamaan ini menjadi inti dari kehidupan spiritual sosial masyarakat Melayu. 2. Bahasa dan sastra. Pengaruh Islam memperkaya kosakata bahasa Melayu dengan terminologi keagamaan Arab dan Persia. Sastra Islam seperti syair, pantun, dan hikayat menjadi populer dan mengandung nilai-nilai moral Islam yang diwariskan secara lisan. 3. Seni dan arsitektur. Seni dan arsitektur Melayu mencerminkan keindahan dalam Islam seperti ukiran-ukiran pada rumah tradisional, masjid, dan istana yang seringkali menggabungkan motif-motif Islamik seperti bunga arabesque dan kaligrafi. 4. Makanan dan tatanan sosial. Islam juga mempengaruhi tatanan makanan dan tata cara bersantap. Contohnya, adat istiadat makanan seperti kenduri atau jamuan besar seringkali dilakukan dengan mematuhi prinsip halal dan haram dalam Islam. Soal kedua, berikan contoh perubahan yang dibawa oleh Islam terhadap alam Melayu dari bidang arsitektur. 1. Bangunan masjid. Masjid menjadi salah satu contoh paling mencolok dari perubahan arsitektur yang dibawa oleh Islam. Bangunan masjid Melayu cenderung mengadopsi elemen-elemen seperti kubah, menara, dan portal yang dihiasi dengan kaligrafi Arab dan motif-motif geometris. 2. Motif-motif dekoratif. Islam membawa motif-motif dekoratif yang khas seperti bunga arabesque, kaligrafi Arab, dan geometri Islamik yang digunakan dalam ukiran kayu, batu, dan anyaman untuk menghias bangunan. Contohnya termasuk hiasan di pintu, jendela, dan dinding bangunan tradisional Melayu. 3. Arah kiblat. Salah satu prinsip arsitektur Islam adalah menghadapkan bangunan ke arah Ka'bah di Mekah atau kiblat. Ini tercermin dalam orientasi bangunan-bangunan penting seperti masjid, rumah, dan bangunan publik lainnya di wilayah Melayu. Soal yang ketiga, jelaskan maksud dari pepatah adat yang berbunyi adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah maksudnya adalah hukum adat berdasarkan hukum agama, hukum agama berdasarkan Al-Quran. Segala perbuatan atau pekerjaan hendaknya selalu mengingat aturan adat dan agama. Jangan hendaknya bertentangan antara satu dengan lainnya. Soal yang keempat, jelaskan bagaimana sejarah dan dinamika masuknya Islam di negara Myanmar. Agama Islam pertama kali tiba di Myanmar pada tahun 1055. Para saudagar Arab yang beragama Islam mendarat di delta sungai Ayeyarwady, semenanjung Tanintari, dan daerah Rakhine. Kedatangan umat Islam ini dicatat oleh orang-orang Eropa, Cina, dan Persia. Dinamika masuknya Islam di Myanmar, awalnya Islam hanya dianut oleh para pedagang dan bangsawan. Pada abad ke-13 dan 14, Islam mulai menyebar ke kalangan masyarakat biasa. Pada abad ke-16, Islam menjadi agama mayoritas di beberapa wilayah Myanmar seperti Arakan dan Rakhine. Pada masa penjajahan Inggris, Islam mengalami kemunduran karena kebijakan diskriminatif yang diterapkan oleh Inggris. Setelah kemerdekaan Myanmar, Islam kembali mengalami kemajuan dan saat ini menjadi agama mayoritas kedua di Myanmar dengan jumlah penganut sekitar 4% dari total populasi.
Soal yang kelima, jelaskan bagaimana sejarah masuknya Islam di Jambi. Masuknya Islam di Jambi pada dasarnya terjadi melalui proses yang berangsur-angsur dan dipengaruhi oleh berbagai faktor historis. Berikut adalah rangkaian peristiwa dan faktor yang mempengaruhi. 1. Kontak melalui jalur perdagangan. Jambi sebagai bagian dari jalur perdagangan maritim di Nusantara telah memiliki kontak dengan pedagang Arab, India, dan Tiongkok sejak zaman prasejarah. Kontak ini membawa masuknya budaya termasuk agama Islam. 2. Peran pedagang ulama. Pedagang muslim dari Arab dan India secara bertahap membawa ajaran Islam ke kawasan ini melalui interaksi dagang. Mereka tidak hanya membawa barang dagangan tetapi juga pengetahuan agama Islam. 3. Kerajaan Sriwijaya. Jambi terletak dalam pengaruh Kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Sumatera. Meskipun Sriwijaya sendiri tidak menganut Islam, secara resmi keberadaannya sebagai pusat perdagangan memberikan akses bagi penyebaran agama Islam melalui perdagangan. Cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.